Jadi manusia dengan primata lainnya. Membedakan kita dengan primata yang lain. Primata ya, di garis bawah primata lainnya itu adalah kita mengenal seni. Benar. Sebarkan kebaikan untuk semua orang. Kalau saya pribadi saya lebih ke arah seniman karena saya merasakan kenikmatan di luar uang ini lebih nikmat daripada uang. Cuma mungkin kalau saya posisinya saya lagi butuh uang, saya lagi butuh dana dengan cepat untuk kebutuhan keluarga atau apapun itu, mungkin saya akan jadi yang mengesampingkan keidealisan itu tadi. Jadi sebenarnya ada dua sisi itu tadi yang bisa kita switch kanan atau kiri kayak gitu. Kita switch kanan atau kiri. Nah, sebenarnya idealis ini pun juga perlu dilatih juga. Seiring keidealisan kita ini semakin disiplin, semakin ketat, ciri khas kita sebagai desainer atau seniman itu semakin keluar. Jadi semakin apa sih yang membedakan desainer ini dan desainer lainnya, itu sebenarnya adalah tingkat kedisiplinan dia mempraktekkan keidealisannya ini tadi. Jadinya nanti akan bisa jadi ciri khas ya? Ya benar. Ciri khasnya orang itu ya? Ini dengan ciri khasnya yang pekerjaannya yang seperti ini. Iya. Jadi orang udah tahu gitu loh. Kalau ini pasti pekerjaannya Mas Tommy berarti nanti pekerjaannya seperti ini. Ya. Si ini kan seperti ini gitu ya. Itu hasil dari disiplin kita mengolah keidealisan itu tadi sebenarnya. Dan ini yang terakhir ini Mas Tommy. Oke. Orang pasti bertanya kan, seniman itu bisa sukses nggak? Nah, saya berpikir begini, kalau seorang seniman itu tidak bisa sukses, tidak mungkin sampai dengan detik ini ada sekolah seniman yang masih buka. Oke. Ngerti ya maksud saya? Jadi artinya sekolah seniman ini pasti akan menciptakan seniman-seniman baru setiap tahunnya kan gitu kan. Dan ini karena dia terus menciptakan artinya kan ada gitu loh. Artinya ladangnya ada. Oke. Rezekinya sudah diatur gitu sama ya kan. Nah, itu kan kadang orang bukan kadang sih, banyak sih Mas. Apa ya? Dia bicara bahwa seniman tuh nggak ada masa depannya gitu loh. Itu kan. Iya. Gimana tanggapannya Mas? Sebenarnya kalau itu ada poin pertama yang mau saya tanggapi dari pernyataannya Mas Yudi gini. Satu, sekolah seniman itu sekolah manapun tidak menjanjikan kesuksesan apapun. Itu satu poinnya. Jadi bukan masalah sekolah kita sukses atau enggak. Itu satu. Poin kedua adalah kesuksesan ini setiap orang punya beda-beda, perspektifnya beda-beda. Ada yang kalau kita bisa beli rumah, beli mobil dibilang sukses. Ada yang kalau kita bisa hidup sampai tua dan sehat-sehat selamanya sama istri cuma satu nggak bertengkar itu sukses. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung ya tingkat kesuksesan kita. Jadi sebenarnya gini Mas. Maksudnya gini, ini kan kalau tadi kan ada pilihannya kan ya, ada pilihannya jadi seniman itu kan sukses atau tidak itu kan kalau Mas Tommy kan jelas bisa memilih kan. Saya memilih jadi seniman gitu loh. Ya. Sukses atau enggak itu akan mengikuti nantinya kan gitu. Kita mengalir dengan apa yang diyakini sama Mas Tommy kan gitu. Ada yang gini, dia ada seorang katakanlah entah dia pokoknya bekerja di bidang seni. Kemudian dia ingin menjadi seniman sejati yang seperti tadi Mas Tommy katakan, tapi dia tidak seberani Mas Tommy karena dia terhimpit dengan kanan kirinya. Artinya gini, dari sisi keluarga kan gitu. Seperti anak band lah. Kita kalau ngeband baru berapa langkah sudah nggak ada masa depannya, sudah kamu bayar aja kan, main bola. Sama sih sebetulnya kan seniman itu dari bisa masuk ke segala bidang kan, artinya kan gitu loh. Nah, gitu maksud saya gitu sih nanti. Ya aja ya tinggal kamu hidupmu, kamu ikutin orang sekitarmu atau ngikutin keinginan sendiri. Andai kata di kedua pilihan tadi saya ngikutin kata hati saya sendiri sebagai seniman atau ngikutin orang sekitar saya. Andai kata sama-sama gagal, skenarionya sama-sama gagal. Saya ngikutin kemauan orang di sekitar saya juga bisa gagal. Nggak ada yang jamin sukses juga. Betul. Saya jadi seniman juga, saya bisa gagal. Atau sebaliknya, saya juga bisa sukses. Di kedua itu kemungkinannya sebenarnya sama. Tapi perbedaannya adalah ketika kita mengalami kegagalan ini tadi, kalau kita gagal karena pilihan orang lain, akan lebih sakit daripada double. Kita gagal. Sakitnya double. Daripada kita gagal karena pilihan kita sendiri. Setidaknya saya memilih pilihan saya sendiri meskipun saya gagal. Kayak
kita buka usaha ya, mau join atau mau usaha sendiri kan gitu loh. Kalau kamu join kemudian kamu rugi, bangkrut, nah, kamu kan berarti harus menanggung juga teman yang kamu ajak join Ya, kan gitu loh. jelas. Kalau kamu bangkrut dengan modal kamu sendiri kan kamu tanggung sendiri dan kamu akan bangkit-bangkit sendiri dengan kita belajar dari kesalahan kita juga kan dari situ kan. Nah, sebaliknya juga buat kesuksesan. Kalau kita merasakan kesuksesan di pilihan kita sendiri, kita akan lebih mantap. Kalau di pilihan orang lain kita sukses, pasti mereka bilang apa kata saya. Itu kan berarti kan saya. kembali lagi ke nyamanan hati kita ya. Ya, Kan ya gitu loh. bukan kenyamanan hati kita harus nyaman dengan pilihan kita. Oke, Kita harus tahu dengan apa yang kita pilih. Kita yakin dengan yang kita pilih. Suka ben-benan, ya lakukan sama hati. Orang lain bilang jangan ben-benan gini-gini nggak ada masa depannya, bullshit. Kadang malah pergaulan bebas ya, padahal nggak semua anak band kan seperti Enggak itu kan semua, gitu loh. enggak semua. Ya itu. Oke. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi ada banyak hal menarik yang saya dapat pada malam hari ini. Jadi seorang seniman itu adalah dimana kita bisa menciptakan sesuatu ya. Benar. Jadi lebih dari pencipta sih sebetulnya dari seniman, dan dia pasti mempunyai alasan tersendiri kenapa dia memilih sebagai seniman, dan itu akan kembali ke pilihan kalian mau jadi seorang desainer atau jadi seorang seniman. Yang penting hatinya harus tetap tetap kuat ya, dengan yakin dengan jadi apa yang kita pilih. teman-teman sudah tahu ya bedanya idealis itu untuk apa, fungsinya untuk apa, dan itu akan digunakan sebagai apa, itu sudah kita jelaskan semuanya di sini dari Mas Tommy. Dan nanti sesuai janji saya akan tampilkan beberapa karyanya Mas Tommy sebagai gambaran apa yang diomongkan Mas Tommy itu tadi. Seperti ini, seperti ini gitu. Oke, terima kasih ya Mas Bro. Oh ya, ini ada satu kata-kata mutiara. Oke. Kata-kata mutiaranya ini kata-kata mutiara dari seorang the real artman ya. Bukanlah. Oke. Gimana? Jadi gini, saya pernah dengar satu ungkapan ya. Sebenarnya apa yang membedakan manusia dengan primata lainnya? Karena kita mengenal seni. Itu aja bedanya. Oke ya. Jadi manusia dengan primata lainnya, membedakan kita dengan primata yang lain, primata ya, di garis bawah primata lainnya itu adalah kita mengenal seni. Benar. Gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Salam inspirasi.